Tapi satu hal yang perlu kita tahu teman-teman, pekerjaan yang tidak ada bosnya adalah beternak kambing. Pekerjaan yang hasilnya tidak bau adalah beternak kambing. Dan beternak kambing juga adalah pekerjaan yang mulia. Nanti yang di hari kiamat itu yang terakhir mati adalah pengembala kambing. Pengalaman kami dulu datangkan kambing bur, ya harganya kurang lebih 40 juta. 4 bulan di peternakan kami itu mati karena ternyata perbedaan perawatan dari Jawa yang kita datangkan dari kandang awalnya, perbedaan perawatan. Nah, sehingga kami memutuskan bahwa betul-betul kambing yang terbaik yang kita kembangkan adalah kambing yang lahir di kandang, kemudian betinanya sebisa mungkin kita simpan. Nah, ketika ada teman-teman yang mau beternak, maka biasanya kita menyiapkan kambing yang sudah beradaptasi dengan lingkungan kita di Sulawesi Selatan. Maka itu yang kita berikan untuk meminimalisir kematian yang diakibatkan oleh adaptasi pakan, adaptasi kandang, dan adaptasi lingkungan sekitar tersebut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak, perkenalkan nama saya Nur Alamsyah, owner dari peternakan Al-Fatih. Jadi peternakan Al-Fatih terletak di Kabupaten Goa, tepatnya di Jalan Poros Borosapiri, Desa Sokolia, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman, peternakan Al-Fatih beternak kambing bur. Jadi kita di sini mengembangkan kambing bur, kemudian kambing sanen. Di peternakan Al-Fatih juga ada pengadaan bibit-bibit unggul untuk teman-teman yang ingin beternak kambing. Selain itu, di peternakan Al-Fatih juga menyediakan layanan akikah dan layanan kurban. Jadi biasanya ketika kita beraktivitas di dunia peternakan, ada beberapa hal yang kadang menyapa kita ketika memasukkan kambing-kambing dari luar. Terutama di layanan akikah, ketika kita mendatangkan kambing-kambing dari luar, maka ada beberapa hal yang sering kita hadapi. Jadi biasanya penanganan kami ketika ada kambing yang dari luar yang kita datangkan, yang pertama kambing yang baru datang itu kita tempatkan pada kandang karantina atau tempat yang terpisah dari kambing-kambing yang lain. Atau tujuan pemisahan ini agar kambing yang baru datang kita pastikan bahwa tidak ada virus-virus atau penyakit-penyakit yang dia bawa dari luar, sehingga tidak mengakibatkan penularan penyakit terhadap ternak-ternak yang sudah ada di dalam kandang sebelumnya. Kemudian setelah kita memberikan kandang khusus, maka kita memberikan pakan hijauan yang sudah kita layukan. Jadi pakan yang kita berikan, apalagi kalau kambing yang baru masuk, adalah pakan yang kita sesuaikan dengan daerah asalnya. Jadi biasanya kami di peternakan Al-Fatih disuplai kambing dari daerah Jeneponto. Nah, kita mempersiapkan pakan. Jadi daerah Jeneponto itu kan biasanya pakannya daun jati putih, daun lamtoro. Maka itu yang kita siapkan untuk pakan kambing yang baru datang, karena kambing yang baru datang itu harus menyesuaikan lingkungan, kemudian menyesuaikan dengan pakan yang ada. Makanya kita persiapkan pakan yang sesuai dengan daerah asalnya. Nah, setelah itu, setelah kita pemberian pakan, maka kita memberikan air minum. Biasanya air minum ini kita tambahkan dengan sedikit molasses dengan sedikit garam. Tujuannya adalah agar kambing kita kembali fit, kembali berenergi. Jadi molasses ini adalah tetes tebu yang kita berikan ke ternak kita untuk menambah energi yang diakibatkan stres perjalanan. Kemudian biasanya hal yang paling urgent juga yang kita lakukan adalah
pemberian obat tetes mata, karena biasanya kambing yang baru datang itu cenderung stres perjalanan yang mengakibatkan mata berair. Nah, ketika kita tidak memberikan obat tetes mata ini, maka akan mengakibatkan kambing kita mengalami sakit mata. Nah, ketika kita biarkan dalam kondisi yang lama, maka dapat mengakibatkan kebutahan. Nah, ketika kambing kita buta dan kita biarkan, maka ada penurunan nafsu makan, sehingga setelah nafsu makan berkurang, maka kambing kita akan lebih mudah diserang oleh penyakit. Nah, ketika kita biarkan ini akan berujung pada kerugian yang diakibatkan oleh kematian-kematian ternak kita. Kemudian kita membiarkan ternak yang baru datang itu, kita diamkan, kita tempatkan dia di satu tempat selama 24 jam itu, dia sebisa mungkin tidak kaget, sebisa mungkin tidak terganggu oleh aktivitas kita. Nah, setelah 24 jam kita baru memperhatikan kambing-kambing kita. Biasanya kita memberikan obat cacing, kemudian kita berikan antibiotik, atau kita biasanya memberikan vitamin. Jadi teman-teman, setelah itu kita perhatikan 3 hari berturut-turut. Nah, setelah 3 hari biasanya kambing yang baru datang itu kita mandikan, kemudian kita suntik dengan antiparasit luar dalam. Jadi biasanya di peternakan Al-Fatih itu menggunakan Ipomed. Jadi kita suntik subkutan, jadi dia tidak mengenai daging, dia hanya di bagian kulit saja. Tujuannya untuk mencegah bakteri-bakteri yang terbawa dari luar, kemudian parasit-parasit yang ada di dalam tubuh ternak yang baru datang, sehingga meminimalisir kemungkinan penularan ke ternak-ternak lain. Nah, setelah itu di hari ketiga kita biasanya sudah mulai mengajari dia tentang pakan yang ada di peternakan kita. Jadi setelah tadi kita memberikan pakan sesuai dengan apa yang dia makan di tempat asalnya, maka selanjutnya di hari ketiga itu kita mulai memasukkan pakan yang kita punya. Tapi tidak serta-merta langsung ada namanya proses adaptasi pakan. Jadi proses adaptasi pakan itu di hari pertama kita memasukkan pakan kita sebanyak 25%, kemudian di hari berikutnya kita memasukkan pakan kita 50%, kemudian di hari ke-7 kita masukkan pakan kita sebanyak 75%, sehingga di hari ke-10 maka pakan yang kita masukkan 100% adalah pakan yang ada di tempat kita. Jadi biasanya teman-teman banyak yang keliru tentang pakan, karena teman-teman biasanya menggunakan pakan memaksa kambing untuk mengkonsumsi pakan yang tidak pernah dia dapati di tempat sebelumnya, sehingga kambing merasa bingung apakah ini makanan, apakah ini sampah, karena dia tidak terbiasa di tempat sebelumnya. Sama halnya dengan kita, ketika kita terbiasa makan nasi, kemudian ada satu kondisi kita dipaksa untuk makan roti, maka ada sesuatu yang kita rasa hilang dan kita tidak terbiasa. Jadi makanya tadi perlu pembiasaan, pemberian pakan, adaptasi, sehingga kambing-kambing kita merasa bahwa ini tidak ada yang berubah, padahal kita merubah sedikit demi sedikit. Selanjutnya kita mengamati tingkah laku kandang kita. Ketika ada tingkah laku kambing-kambing kita yang baru kita datangkan, ketika kita melihat bahwa ada kambing yang turun performanya, kemudian nafsu makannya berkurang atau bulunya berdiri, maka kita pisahkan kambing tersebut di kandang karantina, kemudian kita berikan penanganan khusus. Kenapa seperti itu? Karena banyak terkadang di antara kita yang lalai membiarkan kambing bercampur antara kambing yang sehat, kemudian kambing yang sakit, sehingga akan tertular semua kambing-kambing yang sehat dan semua jadi sakit. Setelah sakit maka
kita yang akan repot sendiri menangani penyakit tersebut. Kemudian biasanya ternak-ternak yang dikarantina itu jadi ternak yang dikarantina sudah bisa dimasukkan ke dalam kandang tadi yang kandang sebelumnya ketika kita merasa bahwa kambing yang kita isolasi tadi sudah mulai membaik. Kambing yang mulai membaik itu bisa kita lihat pertama dari gesitnya dia bergerak, kemudian nafsu makan yang tinggi, kemudian bulu yang tidak berdiri. Jadi teman-teman, ketika kita memasukkan satu kambing baru ke peternakan kita, ke tempat kita, maka kita sangat perlu hati-hati karena biasanya banyak penyakit yang diakibatkan oleh ternak-ternak yang dari luar kandang. Jadi biasanya kita memang memperlakukan kambing kita sistem karantina itu 14 hari. Jadi 14 hari kita adaptasikan, kita pastikan betul-betul bahwa tidak ada penyakit yang dia bawa, kemudian kita baru menyatukan dengan kambing-kambing yang kita punya. Kalau khususnya di Sulawesi Selatan, rekomendasi jenis kambing yang cocok ternak itu kambing apa saja? Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin beternak dan masih bingung memilih jenis apa, kambing apa yang cocok untuk dikembangbiakkan, sesuai dengan pengalaman kami beternak. Jadi peternakan Al-Fatih itu memulai peternakan di 2019, namun sebelumnya ada uji coba kami di Mitra itu di 2017. Kami merekomendasikan para mitra itu beternak kambing kacang, tapi yang posturnya sedikit besar. Kemudian pejantan yang kita gunakan adalah minimal Jawarandu. Tapi di peternakan Al-Fatih kami mengembangbiakkan kambing jenis kacang tapi yang super. Kemudian kita silangkan dengan kambing bur, sehingga nanti genetik yang kita lahirkan bisa lebih bagus daripada kambing-kambing lokal kita. Seperti itu. Jadi lebih ke kami lebih menekankan bahwa yang perlu diperbaiki adalah kualitas pejantan kita. Kalau untuk khususnya juga di Sulawesi, jenis kambing yang lebih banyak lancar untuk konsumsi itu kambing apa saja? Jadi ada satu hal yang terkadang menggelitik kami di peternakan Al-Fatih. Pernah kami itu mengembangkan kambing PE jenis Senduro. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa kambing PE jenis Senduro itu tidak bertanduk. Jadi para konsumen kami di masyarakat itu mengatakan bahwa kalau tidak bertanduk ternyata masih kecil, kambingnya belum layak untuk dipotong. Jadi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya itu ketika mencari kambing masih cenderung dengan tanduk. Nah, ketika kita ingin beternak kambing yang tanduknya cepat panjang, maka bisa kita siasati dengan mengawinkan kambing lokal, kambing kacang dengan kambing bur, atau yang lebih bagus lagi kambing kacang dengan kambing sanen. Nah, kambing sanen ini cepat panjang tanduknya, sehingga meskipun ternak itu masih kecil tapi tanduknya sudah panjang, maka itu yang cenderung lebih dicari oleh konsumen kita. Bisa diper. Ya kalau kan sebenarnya kambing sanen adalah kambing yang bisa diperah, tapi ketika kita silangkan dengan kambing lokal, kita hanya berharap kambing ini anaknya nanti meniru gen bapaknya, terkhusus itu di tanduk. Karena kambing sanen kan tanduknya cepat panjang. Tapi ketika biasanya kita di peternakan Al-Fatih memang memilih bibit-bibit kambing itu yang ambingnya besar. Jadi banyak juga yang silangan-silangan kami induknya kambing kacang, tapi kita silangkan dengan kambing sanen. Anaknya juga alhamdulillah bisa kita perah, meskipun produksi susu hanya maksimal di 1 sampai 1,5 liter per hari. Untuk resikonya kita mengambil kambing dari luar untuk kita ternak dibandingkan ketika kita kembangkan populasi sendiri, itu resikonya bagaimana? Iya, jadi
kambing yang terbaik sebenarnya adalah kambing yang lahir di kandang kita. Makanya peternakan yang besar atau peternak-peternak yang ingin besar itu tidak sebisa mungkin dia tidak mau menjual kambingnya. Karena pertama kita sudah mengetahui silsilanya, kita sudah mengetahui keturunannya, dan kita sudah mengetahui pakan apa yang dikonsumsi, dan kita sudah mengetahui perawatan apa yang diberikan. Jadi kekurangan dari kita mengambil kambing dari luar adalah yang pertama, kita tidak tahu ini keturunannya dari mana. Kita juga tidak tahu apakah itu hasil perkawinan inbreeding atau tidak. Nah, kita juga tidak tahu apa yang dia makan di tempatnya, dan kita juga tidak tahu apakah kambing ini bisa bertahan atau tidak. Jadi ketika kita mendatangkan kambing dari luar, pengalaman kami dulu datangkan kambing bur, ya harganya kurang lebih 40 juta. 4 bulan di peternakan kami itu mati. Karena ternyata perbedaan perawatan dari Jawa yang kita datangkan dari kandang awalnya, perbedaan perawatan. Nah, sehingga kami memutuskan bahwa betul-betul kambing yang terbaik yang kita kembangkan adalah kambing yang lahir di kandang, kemudian betinanya sebisa mungkin kita simpan. Nah, ketika ada teman-teman yang mau beternak, maka biasanya kita menyiapkan kambing yang sudah beradaptasi dengan lingkungan kita di Sulawesi Selatan, maka itu yang kita berikan untuk meminimalisir kematian yang diakibatkan oleh adaptasi pakan, adaptasi kandang, dan adaptasi lingkungan sekitar tersebut. Jadi teman-teman peternak dan yang mau beternak tidak usah ragu untuk beternak, karena peternakan kambing adalah peternakan yang dijanjikan. Peternakan kambing adalah peternakan yang sangat besar peluang bisnisnya, karena setiap hari, setiap saat orang butuh kambing, sedangkan kambing tidak setiap hari melahirkan dan tidak setiap hari besar. Jadi kemudian jumlah manusia dan jumlah kambing itu masih lebih banyak manusianya. Jadi untuk Sulawesi Selatan saja kita masih mengambil kambing dari luar itu puluhan ribu ekor per bulannya. Jadi ketika kita bisa memaksimalkan potensi ini, karena kita pasar punya, kita punya potensi lingkungan mendukung. Hanya saja satu yang tidak mendukung, kemauan kita terkadang kita takut gengsi, kita takut dikatakan peternak karena pakaiannya tidak bersih. Tapi satu hal yang perlu kita tahu teman-teman, pekerjaan yang tidak ada bosnya adalah beternak kambing. Pekerjaan yang hasilnya tidak bau adalah beternak kambing. Dan beternak kambing juga adalah pekerjaan yang mulia. Bahkan nanti yang di hari kiamat itu yang terakhir mati adalah pengembala kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.